Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Triandini, NPM 19020014, kelas A3R1 STIE Banten. Saya di sini akan menjawab soal UAS Akuntansi Syariah. Pada saat dua peradaban besar telah digunakan akuntansi dalam bentuk perhitungan barang dagang oleh para pedagang, perhitungan dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan untung dan rugi. Pada saat itu, akuntansi masih terbatas pada transaksi-transaksi yang sederhana. Kondisi setelah berkembangnya Islam. Pertama, perintah Allah melalui Al-Quran untuk mencatat transaksi tidak tunai dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua, kewajiban membayar zakat. Dari kewajiban membayar zakat ini mendorong pemerintah Islam untuk membuat laporan keuangan Baitul Maal secara periodik dan mendorong pedagang muslim untuk klasifikasikan hartanya sesuai ketentuan zakat. Yang ketiga, penyebaran Islam telah memperluas penggunaan angka Arab yang ditandai dengan adanya angka 0 ke berbagai wilayah di dunia, berdampak pada perkembangannya akuntansi untuk transaksi yang kompleks. Laporan keuangan syariah adalah penyajian dari proses akuntansi dengan struktur sesuai kriteria syariah yang berguna bagi pihak eksternal maupun internal suatu entitas syariah. Laporan keuangan syariah di Indonesia diatur dalam PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah. Pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan entitas syariah dari pihak internalnya ada sohibul ma'al, yang kedua pembayar zakat, infak, dan sodako, yang ketiga pemegang saham. Dari eksternalnya, yang pertama otoritas jasa keuangan pengawas, yang kedua Dewan Pengawas Syariah, yang ketiga Bank Indonesia, yang keempat pemerintah, yang kelima lembaga peminjaman simpanan, dan yang keenam masyarakat umum. Penyimpanan dana adalah kegiatan penarikan dana atau penghimpunan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam prinsip syariah, dibedakan antara simpanan yang tidak memberikan imbalan dan simpanan yang mendapatkan imbalan. Ada 3 produk penghimpunan dana. Yang pertama, giro wadiyah dan giro mudarabah. Yang kedua, tabungan wadiyah dan tabungan mudarabah. Yang ketiga, deposit mudarabah. Akuntansi mudarabah adalah akad kerjasama usaha antar dua pihak, di mana pihak atau bisa dikatakan partnership. Pihak pertama, yaitu pemilik dana, mengelola dana atau sohibul ma'al, yang berkewajiban menyediakan seluruh dana bisnis tersebut. Ada pihak lain, yaitu pengelola dana, atau bisa dikatakan sebagai motorik, dia sebagai pengelola. Dalam partnership ini nantinya dibagi keuntungan usaha sesuai kesepakatan, bisa menggunakan proporsi, misalkan 30, 40, 70, atau bisa menggunakan orbit angka dari 1, 3, 7. Nanti kemudian 1 gratis, 1/11, karena ada 1 ditambah 3 ditambah 7, berarti satu orang itu 1/11, 3/11, 7/11 untuk pembagian keuntungannya. Sedangkan jika terjadi kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh pemilik dana. Mengapa demikian? Sebelumnya bagi pengelola atau mudorib, dia juga sudah mendapatkan kerugian karena dia sudah mencurahkan waktu dan tenaga untuk berbisnis tetapi tidak mendatangkan hasil. Murabaha adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual yang harus mengungkapkan biaya
perolehan barang tersebut kepada pembeli. Ini ada di PSAK 102 paragraf kelima. Teknik pembayarannya yaitu transaksi murabahah dapat dilakukan secara tunai dan tangguh. Pembayaran transaksi murabahah tangguh dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, pencicilan setelah barang diterima merupakan praktik yang banyak digunakan. Yang kedua, pembayaran sekaligus kemudian hari diterapkan pada nasabah pembiayaan dengan karakteristik penerimaan pendapat musiman. Rukun murabahah ada 3, yaitu transator. Transator ini penjual atau bank syariah, dan pembelinya itu nasabah. Yang kedua, objek akad murabahah, yaitu barang yang diperjualbelikan dan harga barang. Yang ketiga, ijab dan kabul, pernyataan kehendak masing-masing pihak. Salam atau biasa disebut dengan salam merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan kemudian hari. Salam paralel merupakan jual beli barang yang melibatkan dua transaksi salam. Dalam hal ini, transaksi salam pertama dilakukan antara nasabah dengan bank, sedangkan transaksi salam kedua dilakukan antara bank dengan petani atau pemasok. Rukun transaksi salam ada 3, yaitu pertama, transaktor, terdiri atas penjual yaitu muslimi laihi dan pembeli yaitu al-muslam, cakap, hukum, dan balik. Yang kedua, objek akad salam berupa barang yang akan diserahkan atau maslam fi, dan modal salam yaitu ra'su malis salam. Yang ketiga, ijab dan kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad. Terima kasih telah menonton video saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.